Berlanjut ke soal nomor 13, video yang ke-14. Masih di fisika, usaha, dan energi. Soalnya seperti ini. Sebuah kotak bermasa 1 kg. Kotak diangkat dengan gaya P pada arah vertikal. Sedemikian hingga kotak bergerak dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat ke atas. Bila kotak berpindah setinggi 5 meter dari kedudukan semula, maka tentukan usaha oleh gaya berat, usaha oleh gaya P, dan energi potensial benda terhadap kedudukan semula. Kita jawab, let's go. Oke? Oke, diketahui M-nya 1 kg. Lalu A-nya 0,5 meter per sekon kuadrat. Percepatannya ya. Lalu H-nya ketinggiannya adalah 5 meter. Yang ditanyakan, usaha oleh gaya berat, usaha oleh gaya P, dan energi potensial. Oke, kita jawab ya. Pertama kita akan hitung usaha oleh gaya berat. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, ketika dia diangkat ke atas, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat nggak lain bernilai negatif. Loh, kenapa negatif? Karena dia berlawanan dengan arah pergerakan benda. Maka min WG sama dengan M kali G kali H. Oke. Ya, MG-nya adalah gaya beratnya, H-nya adalah ketinggian atau lintasannya. Maka 1 dikali G-nya 10, gravitasinya 10 ya, H-nya 5 meter. Maka minus WG sama dengan 50 Joule. WG-nya adalah minus 50 Joule. Usaha oleh gaya beratnya adalah negatif 50 Joule. Negatif menandakan apa? Menandakan arah yang berlawanan dengan arah pergerakan benda. Oke? Kalau adik-adik umpamakan, ini bisa diibaratkan seperti usaha yang diakibatkan oleh gaya gesek ya. Usaha oleh gaya gesek kan seperti itu, berlawanan dengan arah pergerakan benda. Oke, sekarang kita lanjut. Yang A sudah terjawab, sekarang kita jawab yang B. Nah, kita mengetahui bahwa untuk mengetahui gaya P, kita lihat dulu, sigma yang bekerja adalah, sigma gaya yang di sini yang bekerja adalah N plus P min W. Oke, di sini. Ketika dia benda masih menyentuh tanah. Tapi sigma FY juga yang bergerak vertikal adalah M kali A. Nah, kalau gitu kita bisa cari dong nilai P-nya. Nilai P nggak lain adalah karena nilai gaya normal searah dengan nilai P, maka normal ditambah P dikurangi oleh gaya beratnya, Mg-nya ya. Dikurangi W kecilnya sama dengan M kali A ya. Jadi karena dia nilainya sama, sigma FY ini, maka dapatlah N plus P min gaya W kecil ya, ini gaya berat sama dengan M kali A. Ya, kalau ini W besar. Kita lanjut. N plus P min W sama dengan 1 kali 0,5. Di hukum Newton kita tahu bahwa N dan W nilainya sama, aksi reaksi. Kalau N adalah M kali G, W juga M kali G. Kecuali dia punya gerak yang membentuk sudut. Maka dia akan jadi Mg cos theta atau Mg sin theta. Ya kan? Nah, kalau dia tegak lurus, berarti nilainya sama. Maka bisa kita coret. Maka nilai P-nya bisa kita ketahuan. P sama dengan setengah Newton. Ya. Nah, kita sudah dapat nilai P. Sekarang kita lihat. Ketika P sudah sampai posisi puncak di atas, apakah ada gaya normal? Tidak. Gaya normal adalah gaya yang terjadi ketika benda menyentuh suatu permukaan. Ya, merupakan gaya reaksi dari gravitasi. Ketika benda ini menekan permukaan karena gaya gravitasi atau gaya beratnya, maka dia mempunyai gaya reaksi yang nilainya sama besar, arahnya berlawanan. Nah, gaya tersebut dinamakan dengan gaya normal. Ya, karena dia tidak memiliki gaya normal, maka dia hanya memiliki gaya P dikurangi dengan gaya beratnya. Maka WP itu nggak lain adalah WP min WG ya sama dengan atau usaha
usaha yang diakibatkan gaya P dikurangi usaha yang diakibatkan oleh gaya berat, nggak lain adalah P. Gaya P-nya, yang ini, P yang ini, dikalikan dengan panjang lintasan. Karena dia nilai dikurangi, berarti kalau gitu kita bisa menemukan dong usaha oleh gaya P-nya. Maka usaha oleh gaya P nggak lain adalah P dikalikan panjang lintasan ditambah, ya, kedua ruas ditambah WG, ditambah WG, yang ini WG-nya hilang, usaha oleh gaya gravitasinya hilang atau gaya beratnya hilang. Yang sebelah ruas kanan karena ditambah, kedua ruas ditambah, maka dia ada, hadir di sini. Atau bahasa anak SMA-nya pindah ruas dari negatif jadi positif, ya. Nah, maka WP sama dengan 0,5 dikalikan 5 ditambah 50. WG-nya berapa? 50 kan? Sama dengan 52,5 Joule. Oke? Nah, kita sudah tahu, sudah jawab nih pertanyaan yang B. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang C. Nah, kita ingat ada suatu catatan mengenai energi potensial bahwa delta, sekali lagi delta, merupakan perubahan kondisi akhir dikurangi kondisi awal. Ini bisa ada ditemukan di materi usaha dan energi ya, untuk catatan lengkapnya. Oke, di materi ini ada di video yang pertama sekali di playlistnya. Oke, maka usaha yang diakibatkan gaya berat nggak lain adalah negatif EP2 dikurangi EP1. EP2 itu kondisi akhir. Kondisi akhirnya di mana? Di atas. EP1-nya di mana? Di bawah, kondisi awal. Nggak lain, WG adalah minus delta EP. Kan ditanya energi potensial benda terhadap kedudukan semula. Oke? Nah, karena gaya berat ini adalah minus delta EP, ya, maka kita bisa lihat WG-nya berapa? Minus 50 Joule kan? Minus 50 Joule sama dengan minus EP2. EP2 adalah kondisi akhir yang di atas dikurangi kondisi awal 0. Kenapa EP1-nya 0? Karena kita lihat ketika rumus dari energi potensial adalah M kali G kali H. Di sini dia punya H. Oke? Berarti dia punya nilai. Di sini dia tidak punya ketinggian, hanya sama dengan 0. Maka M kali G kali 0 hasilnya 0. Maka energi potensial satunya adalah 0. Kalau gitu, karena kita punya rumus WG sama dengan min delta EP, maka WG-nya minus 50. Minus 50 sama dengan minus EP2. Kedua ruas dikali negatif, maka hasilnya EP2 sama dengan 50 Joule. Ya, kan yang dicari bukan minus EP2, tapi yang dicari adalah EP2, sehingga kedua ruas dikali oleh negatif. Silahkan dicatat, silahkan digambar, diulang lagi bila ada yang belum paham, dan apabila ada yang hendak ditanyakan, boleh email ke sini ya. Terima kasih, selamat belajar.